Kriswantono, Eskom Mkom. Ya, topik kedua yang berjudul Internet Infrastruktur. Kepada Pak Andi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Iksan. Suara bisa diterima dengan jelas Pak Iksan? Jelas, Pak Andi. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Yang saya hormati Prof. Ono, kemudian ada Pak Cepi, Pak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Kawali, kemudian ada Pak Sendri dari Humas ITTS, kemudian ada dari Pak Dadang di CEO Salmanet, kemudian dari juga peserta webinar ITTS Fiber Masuk Desa. Baik, sebelumnya perkenalkan ya, saya Andi Kriswantono, saya bagian dari ITTS ya yang membantu untuk pembelajaran terkait lebih ke sisi jaringan komputer sebenarnya. Di pagi ini saya diberi tugas ya untuk memberikan materi yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan internet. Mungkin nanti pembahasan dari materi saya akan lebih ke sisi teknikal. Jadi nanti mungkin ada beberapa istilah teknikal. Mungkin kalau ada yang belum jelas nanti bisa langsung ditanyakan. Baik, izin share screen Pak Iksan. Monggo, Pak Andi. Jadi materi saya hari ini saya beri judul infrastruktur internet berbasis FTTX atau Fiber to the X. Jadi yang saya maksud di sini adalah nanti saya akan menyampaikan infrastruktur internet secara global atau secara global ya. Kemudian sampai ke sisi level end user. End user itu bisa saja nanti berbasis fiber. Atau yang umum kalau di rumah ya, atau di rumah-rumah kemudian layanan fibernya itu saat ini yang banyak digunakan adalah FTTX atau fiber to the X, bisa fiber to the home, fiber to the zone, fiber to the building, dan lain-lain. Baik, kalau kita lihat dari sisi gambar ya, dari sisi peta dunia ya, bahwa saat ini kita itu bisa saling terhubung ke internet, bisa saling terhubung ke belahan dunia manapun ya dengan adanya jaringan internet yang menghubungkan. Di sini kalau kita lihat di peta mungkin sebenarnya saat ini sudah belum bisa merepresentasikan juga ya karena sudah sangat kompleks sekali apa itu sambungan-sambungan yang ada di internet global. Ini di levelnya adalah di level internet global. Nah, kemudian kalau kita cermati ya bahwa di sini ada kabel yang menghubungkan antar pulau, kemudian antar negara, baik melewati jalan atau jalur kabel laut ya, atau juga yang melewati kabel tanah. Nah ini perangkat yang menghubungkan dari segi infrastruktur jaringannya adalah menggunakan jaringan fiber optik, karena fiber optik sendiri itu dari sisi kapasitasnya yang bisa dilewatkan datanya adalah data dengan kapasitas yang sangat besar. Kemudian di internet sendiri dari sisi infrastruktur jaringan internet itu ada organisasi yang mengelola
agar internet itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, ada yang mengatur. Ini saya menyampaikannya adalah dari sisi infrastruktur internet, bukan dari sisi isi kontennya. Jadi ini dari sisi infrastruktur, itu di global itu ada organisasi-organisasi yang mengelola. Jadi di sini ada Afrinik, itu yang organisasi atau regional internet registry ya disebutnya, itu mengelola untuk wilayah Afrika. Kemudian ada ARIN, itu RIR yang mengelola untuk di wilayah Amerika. Kemudian ada IPNIC atau APNIC, itu untuk wilayah Asia Pasifik, termasuk juga Indonesia, itu dikelola oleh RIR IPNIC atau APNIC. Kemudian ada LACNIC yang mengelola untuk di wilayah Amerika Latin dan Pulau Karibia. Kemudian ada juga yang terakhir adalah RIPE NCC, itu yang mengelola untuk wilayah Eropa. Nah, apa yang dikelola sebenarnya organisasi-organisasi inilah yang sebenarnya sebagai tulang punggung ya untuk mengelola, untuk mendistribusikan apa yang kita kenal sebagai IP address dan juga AS number. Jadi nanti akan saya jelaskan di bab materi selanjutnya. Nah, sebenarnya nggak hanya itu, termasuk domain itu juga didistribusikan atau dikelola oleh organisasi RIR. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali ya di tadi yang level global itu ada RIR atau Register Regional Internet Registry ya. Kemudian diturunkan lagi ke NIR atau National Internet Registry. Jadi dari APNIC ini contohnya, dari APNIC itu diturunkan lagi ke organisasi-organisasi di bawahnya yang disebut sebagai NIR tadi atau National Internet Registry. Nah, contohnya adalah kalau yang di Indonesia itu ada APJI. Nah, APJI inilah yang mengelola IP dan mendistribusikan IP kepada organisasi-organisasi yang berada dalam atau berada tergabung dalam organisasi APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia kalau di Indonesia. Kemudian ada macam-macam, ada CSN-NIC untuk Cina, kemudian JP-NIC Jepang dan seterusnya. Ini apa itu disebut sebagai NIR atau National Internet Registry. Nah, kemudian dari NIR itu didistribusikan lagi untuk tadi dari paling atas ya, dari Regional Internet Registry, kemudian didistribusikan ke NIR atau National Internet Registry untuk apa yang diinformasikan adalah yang paling utama adalah IP address. Jadi IP address negara ini jatahnya adalah IP sekian sampai sekian seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan negara lain, dengan belahan dunia yang lain itu menggunakan IP address yang unik. Semuanya enggak akan bisa sama. Jadi karena setiap negara itu sudah mempunyai jatah atau sudah mempunyai alokasi IP masing-masing. Nah, kemudian dari APNIC tadi ya, dari APJI tadi ya, atau di National Internet Registry itu didistribusikan ke Local Internet Registry atau kalau di kita kenal sebagai ISP, Internet Service Provider. Sebenarnya awalnya dulu itu IP address itu hanya dikelola oleh ISP, tapi beberapa tahun ini APJI memutuskan bahwa IP address itu bisa dimiliki oleh organisasi ya, bisa organisasi pemerintah, kemudian perusahaan, kemudian sekolah, pendidikan dan lain-lain. Jadi seiring berkembangnya waktu ya, memang saat ini kita bisa mengajukan untuk kepemilikan IP sendiri. Tinggal kita mendaftar ke National Internet Registry tadi ya. Kalau di Indonesia ada APJI,
Kemudian yang mengurusi untuk bagian IP address itu adalah disebut dengan IDNIC. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa IP itu nggak boleh unik, nggak boleh sama ya antar satu dengan yang lain. Maka didistribusikanlah IP itu ke seluruh dunia ya, yang di saat ini kita bisa nikmati. Itu sebenarnya internet itu tersusun oleh kalau dari sisi infrastruktur ya, ada dua hal yang paling utama yang menyusun jaringan internet, yaitu IP address dan juga AS number. Jadi di sini ada IP address, kemudian kepemilikannya oleh siapa, kemudian di sisi sampingnya ini adalah AS number atau route propagation. Jadi kalau kita mau menuju ke jaringan internet, misalkan jaringan internetnya itu di negara mana, nah itu kita bisa melihat rute paketnya. Rute paketnya didasarkan pada AS number ini. Jadi kalau kita bisa katakan ya, kalau internet itu dari sisi infrastruktur jaringan itu adalah kita saling bertukar tabel routing yang kita miliki. Misalnya contohnya adalah di sini ada AS number, maka di bawahnya ini dia mengelola bisa ribuan customer ya, bisa ribuan customer atau ribuan IP. Makanya AS number itu adalah autonomous system. Jadi dia mengelola sistem otoritas sistem mandiri lah. Nah, antar AS number itu saling bertukar saling bertukar tabel routing. Jadi tabel routing itu akhirnya sampai saat ini akhirnya bisa membentuk jaringan internet dengan konten yang segala macam bisa kita nikmati saat ini. Yaitu awalnya dibentuk oleh saling bertukar tabel routing ini. Nah, routing yang dipakai untuk untuk saling kita bertukar informasi itu disebut sebagai BGP routing. Ini menggunakan BGP routing. Mungkin kalau kita bisa cek ya di di BGPHE. Saya coba share yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di BGPHE, misalkan kita lihat Cloudflare ya, Cloudflare. Di sini kita bisa lihat si Cloudflare ini dia menggunakan berpiring atau berkoneksi dengan siapa saja. Ini bisa dilihat di informasi AS Info ini. Kemudian apakah dia sudah mengimplementasi IP versi 6? Ini juga bisa dilihat. Ini ada Grab IP versi 4 di mana routing paketnya itu melewati AS mana saja. Ini bisa dilihat di situ. Kemudian IP versi 4, kemudian IP yang dikelolanya itu juga akan ditampilkan. Nah, kenapa hal ini menjadi hal yang penting ya? Karena dengan sangat berkembangnya jaringan internet itu saat ini juga berkembang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, insiden-insiden yang terkait keamanan informasi dan lain-lain. Nah, maka di organisasi global tadi ya, itu menyusun proteksi juga terkait dengan proteksi IP yang di sini, bahwa kalau di sini ada centangnya ini ya, bahwa IP-nya itu valid. IP-nya valid itu berarti memang resmi dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, akan tetapi di sini juga ada IP yang invalid. Nah, IP yang invalid itu berarti bisa jadi IP itu bukan merupakan kepemilikan resmi ya dari si Cloudflare ini contohnya. Kemudian di sini ada juga IP yang diberikan tanda kunci. Di sini ada tulisan raw assigned and valid. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran,
maka disusunlah sebuah kebijakan ya di bidang internet global itu untuk mensinkronisasi bahwa kepemilikan IP yang dimiliki organisasi itu menjadi hal yang sah. Makanya disebut sebagai ROA signed and valid. Dan ini dikenal dengan RPKI atau RPKI, Resource Public Key Infrastructure, bahwa nantinya dengan kita bisa mengimplementasi RPKI atau Resource Public Key Infrastructure itu kita hanya bisa menerima IP-IP dengan kondisi valid bahwa IP ini memang benar dimiliki organisasi yang sah gitu. Contohnya kalau yang invalid ini nantinya kita nggak akan bisa terkoneksi ke IP sekian. Kita nggak akan bisa terkoneksi ke IP sekian karena ini IP-nya invalid gitu. Ini sudah diblok oleh yang kita sebut tadi sebagai RPKI. Tuh. Nah di sini juga akan terlihat ya selain ini pemiliknya bisa dilihat di WUIS ini bahwa ini pemiliknya adalah si Plotbar. Nah kemudian tadi saya sampaikan di awal bahwa saat ini itu infrastruktur jaringan backbone ya atau jaringan tulang punggung itu pasti menggunakan jaringan fiber optik karena mengingat kapasitas atau trafik yang dilewatkan di suatu jaringan itu menjadi sangat besar. Di sini saya mencontohkan di sini ada di piring DB ya. Piring DB itu untuk melihatkan bahwa contohnya ini Google ya. Google itu piring dengan siapa saja gitu. Ini bisa dilihat di Google ini. Kemudian berapa kapasitasnya? Nah, contohnya ini ke AMS, Amsterdam IX ya. Amsterdam IX dia menggunakan speed 200 giga. Nah, dari sini saja kita bisa memastikan bahwa koneksi dari Google ke Amsterdam itu pasti menggunakan kabel fiber optik. Karena kapasitasnya sudah sangat besar. Tuh. Baik, saya kembali ke materi ya. Tadi untuk informasi di sisi global internet, kemudian akan saya lanjutkan ke infrastruktur fiber. Nah, fiber optik sendiri untuk kita lihat dari sisi jenisnya ya, sebenarnya ada dua macam ya, ada dua macam kabel fiber, yaitu kabel fiber jenis single atau single mode, kemudian ada kabel fiber jenis multi atau multi mode. Yang membedakan adalah yang paling utama itu adalah dari sisi besarnya core atau besarnya inti, besarnya kacanya ya. Inti core-nya itu kalau single itu lebih kecil, kemudian multi itu lebih besar. Kemudian dari sisi bagaimana cahaya itu merambat. Yang kedua itu yang paling utama ada dua hal itu ya. Yang pertama dari sisi besarnya inti atau besarnya core, kemudian yang kedua adalah dari sisi bagaimana cahaya merambat di dalam core itu sendiri. Kalau single itu merambat lurus, kemudian kalau multi mode itu merambat dipantulkan ke sisi cladding. Nah, implikasinya apa? Bahwa implikasinya adalah nantinya adalah dari sisi kapasitas dan juga jarak yang dihasilkan. Bahwa nanti kalau kabel single itu jaraknya otomatis bisa lebih panjang karena cahayanya bisa dilewarkan secara lurus. Kemudian multi itu kabelnya mungkin akan lebih pendek dibanding dengan kabel single. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fisiknya, dari sisi fisik dengan kasat mata ya itu contohnya di patch code ya yang bisa kita lihat kalau kita mempunyai layanan IndiHome itu kita kan ada kabel yang warna kuning ya, ada kabel warna kuning. Nah itu adalah kabel fiber jenis single mode. Nah, kemudian kalau yang multimode itu biasanya warnanya oranye dan diameternya itu lebih besar. Itu antara single dan multi atau jenis dari kabel fiber optik. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam kabel fiber itu? Yang pertama ada core ya atau intinya ada kacanya, kemudian dibungkus oleh cladding.
yang fungsinya ya untuk pelindung, kemudian memandu gelombang cahaya agar tetap berada di dalam inti core. Kemudian ada coating, strength member, dan juga outer jacket itu lebih ke sisi perlindungan dari gangguan fisik. Gitu. Kemudian ada berbagai macam jenis kabel fiber ya, yang kalau kita melihat dari sisi berdasarkan cara kita melakukan instalasi. Nah itu ada macam-macam. Tadi ada saya sebutkan di awal, ada kabel yang memang ditanam di laut, itu juga jenisnya berbeda. Nah, yang kita lihat contohnya yang kabel aerial ini ya, yang biasa kita lihat terpasang di tiang-tiang telepon, itu adalah jenis kabel udara atau KU dengan jenis aerial kabel. Ini umumnya ada selingnya, jadi di dalam kabel fibernya itu ada seling atau kawat ya untuk menarik untuk memancang atau menarik antar tiang itu agar supaya kabelnya itu tidak melengkung. Itu jenis aerial kabel. Kemudian ada kabel juga jenisnya adalah ditanam di tanah, itu yang langsung, itu disebut sebagai direct buried cable. Kemudian ada kabel duct kabel ya. Ini yang biasanya kalau kita lihat di jalan-jalan itu ada selongsong warnanya oranye, ada warna kuning, ada warna hitam. Nah, itu adalah duct. Nah, isinya adalah nanti diisi dengan kabel fiber tanah yang disebut sebagai duct cable. Kemudian ada kabel laut atau kabel sungai ya yang biasanya untuk antar negara, ini submarine cable, atau antar pulau yang melewati jalur laut. Kemudian ada drop optik. Nah ini yang biasa kita lihat di rumah-rumah dengan jumlah core yang sedikit. Jumlah core-nya sedikit, biasanya 1 core atau 2 core itu disebut sebagai kabel drop core atau drop optik. Nah, kemudian ada lagi kabel yang kita pasang di indoor atau di dalam gedung, biasanya di data center atau di antar perangkat yang menggunakan kabel fiber, antar perangkat menggunakan SFP, itu kita menggunakan kabel indoor atau disebut sebagai patch cord. Nah, kemudian kalau dilihat dari kabelnya ya atau standar kode kabel itu kita sebenarnya dari kalau kita lihat kabel fiber kemudian ada capnya itu juga kita bisa melihat isinya adalah berapa jumlah core-nya, misalnya 36/3T berarti dalam kabel fiber itu ada 36 core, kemudian ada 3T atau 3 tube. Jadi dalam kabel fiber itu ada 3 tube, per tube-nya adalah isinya 12 core berarti karena jumlah total core-nya adalah 36 core. Kemudian SM, ini yang saya sampaikan di awal tadi ya, ada kabel jenis single mode atau kabel jenis multi mode. Nah, ini identitasnya adalah SM atau MM. Kemudian D itu jenisnya kabel DAC, kemudian LT atau lost kabel jenis lost tube. Jadi di dalam kabelnya itu ada semacam cairan agar kabel fibernya itu menjadi lebih lentur, enggak keras. Nah, kemudian kalau kita melakukan instalasi kabel fiber optik ya itu memang pernak-perniknya itu atau aksesorisnya itu cukup banyak yang dipakai atau yang digunakan. Tidak seperti pada saat kita melakukan instalasi kabelan. Kalau kabelan kita tinggal kupas, pasang konektor, kemudian kita crimping, jadi selesai bisa dipakai. Tapi kalau kabel fiber itu memang perangkatnya cukup banyak. Di sini tadi ada splicer. Nah, splicer ini fungsinya untuk kita menyambung core ya, untuk core fiber itu kita sambung menggunakan splicer. Selain menyambung, kita juga splicer ini digunakan untuk selesai kita melakukan penyambungan, kita ada pelindungnya. Nah, pelindungnya itu dibakar di dalam splicer itu. Jadi fungsinya selain untuk menyambung inti core, itu juga digunakan untuk melindungi hasil dari sambungan yang kita lakukan. Kemudian ada OTDR, ini untuk mengukur ya, atau mengukur misalkan ada titik putus di jarak berapa kilometer. Nah, itu ada OTDR untuk mengetahui
Jadi kita bisa langsung, misalnya kabel ditanam kan di tanah, maka kita harus menggunakan OTDR untuk menentukan titik pasti di mana kabel itu terputus, sehingga kalau sudah kita tahu titik pastinya kan kita tinggal gali, kemudian kita sambung kabel fiber tersebut. Dan ada toolkit, ada cleaver. Nah, cleaver ini yang fungsinya sebagai untuk mengelupas inti core. Jadi kan tadi ada kalau kita lihat dari kabel fiber itu ada core, kemudian ada cladding ya tadi. Nah, cleaver ini fungsinya untuk mengelupas cladding. Jadi claddingnya dikelupas menggunakan cleaver, kemudian dipotong. Nah, karena maaf, kalau cleaver ini fungsinya adalah untuk memotong core-nya, memotong core pada saat kita sudah kelupas. Ngelupasnya adalah menggunakan stripper ini. Di mohon maaf tadi mengelupasnya adalah menggunakan stripper, mengelupas cladding, kemudian kita bersihkan pakai alkohol, kemudian kita potong sebelum kita splicing atau sebelum kita sambung, itu kita potong dulu kaca atau core fibernya. Baru kita sambung menggunakan splicer. Di sini ada laser untuk melihat dari ujung ke ujung cahaya yang melewati core fiber. Mengetahui besarnya redaman atau besarnya daya yang ada di kabel fiber tersebut. Kemudian ada juga genset ya. Kadang-kala gitu kalau kita mengerjakan sebuah proyek dengan durasi waktu yang panjang, kemudian berada di dalam lokasi yang agak sulit ada jangkauan listrik, maka kita membutuhkan genset selain untuk penerangan, bisa juga untuk untuk splicer. Nah, kemudian komponen yang di komponen aksesoris ya yang dipakai di fiber itu ada pigtail, kemudian ada protection sleeve. Ini protection sleeve ini tadi ya setelah kita menyambung kabel fiber atau kita splicing, kemudian itu harus dilindungi oleh protection. Nah, ini protectionnya bentuknya seperti ini. Nah, setelah dipasang protection, kemudian tinggal kita bakar atau kita panaskan di dalam splicer itu. Dan di sini ada alkohol, kemudian tisu untuk membersihkan core-nya, karena proses dari penyambungan core fiber itu memang harus benar-benar bersih agar supaya hasil dari sambungan itu bisa memenuhi standar gitu. Nah, ada patch cord yang tadi yang saya contohkan sebagai kabel indoor itu adalah patch cord. Ini contohnya. Kemudian ada adapter. Kemudian ada splitter. Nah, ini splitter inilah yang dipakai atau digunakan untuk jaringan FTTX. Jadi FTTX itu perangkat pasif utamanya adalah si splitter ini. Bisa rasionya bisa macam-macam, bisa 1:2, 1:4, 8, 16, 32 dan lain-lain. Itu. Ini juga aksesoris fiber ya, ini lebih ke sisi untuk kita instalasi ke perangkat di jalan ya, di tiang-tiang itu ada unscoring, kemudian suspension, closure, kemudian stainless band atau gasper. Kemudian ini HDPE ya, contoh yang tadi saya sampaikan dipasang di jalan-jalan, bentuk warnanya macam-macam, ini adalah HDPE. Kemudian ada lagi di sini ada terminal box ya. Kalau ini lebih ke perangkat-perangkat FTTH. Nah, ini mulai dari perangkat yang berada di dalam indoor, ada ODF atau Optical Distribution Fiber, atau biasa dikenal juga sebagai FTM atau Fiber Termination Management. Ini biasanya berada di dalam data center. Kemudian dari ODF ada ODC, Optical Distribution Cabinet. Ini biasanya kalau di Telkom itu kita lihat di jalan-jalan itu ada STO. Nah, ini adalah ODC. Kemudian ada OTB, bisa juga OTB ini dipasang di dalamnya ODC. Kemudian ada ODP atau Optical Distribution Point. Ini kalau kita lihat ini jenisnya juga macam-macam ya. Ada yang jenis ini jenis pole yang biasa dipasang di pipa ya, di pipa. Kemudian ada yang jenisnya adalah yang kita lihat di jalan-jalan di Telkom itu
bentuknya yang kotak panjang warna hitam, itu juga jenis ODP. ODP jenis closure. Kemudian ada juga jenisnya yang dipasang di jalan-jalan atau dipasang di tanah ya. Dicor kemudian dipasang di tanah, dicornya hasil cor itu. Nah, itu adalah ODP jenis jenis pedestal ya. Jadi ada 3 jenis ODP. Kemudian ada roset. Nah, ini roset ini setelah dari ODP ya, kemudian masuk ke rumah itu melalui roset ini. Biasanya di rumah-rumah ada perangkat ini. Ini adalah untuk perangkat pasifnya. Nah, kemudian saya lanjutkan ke jaringan FTTX ya. Ini dasarnya saya. Nah, kalau jaringan FTTX itu sebenarnya ada banyak teknologi ya yang dipakai atau digunakan. Itu disebut sebagai teknologi PON atau Passive Optical Network. Itu ada BPON, kemudian ada IPON, kemudian ada GPON, ada 10 GEPON, kemudian ada 10 GPON atau XGPON. Nah, ini yang membedakan yang paling banyak teknologi yang kita adopsi ya atau kita gunakan saat ini adalah teknologi IPON dan juga teknologi GPON. Nah, ini yang membedakan adalah dari sisi standarisasi dan juga kapasitas yang dihasilkan. Nah, IPON ini menerapkan standarisasi dari IEEE 802.3AH. Ini yang kita kenal sebagai standarisasi Ethernet ya, yang ada FO, ada Ethernet, Fast Ethernet, ada 10BASE-T, 10BASE-FX, atau SR. Nah, itu adalah satu standarisasi dari IEEE. Kemudian ada GPON ya. GPON ini didasarkan pada standarisasi ITU ya G984. Kemudian yang membedakan adalah dari sisi maksimum bandwidth yang dihasilkan, baik bandwidth upstream dan juga bandwidth downstream. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih dalam ya, lebih dari sisi penggunaannya, ini standarisasinya adalah dari I2, kemudian IPON adalah dari IEEE. Kemudian rate bandwidth yang dihasilkan, kalau GPON itu downloadnya bisa 2,4, uploadnya 1,2, kemudian kalau di IPON itu 1,2 per 1,2, itu jadi upload downloadnya sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari split ratio. Split ratio itu adalah rasio dari satu pot PON atau satu core fiber ya. Itu bisa menampung 1:128 untuk split ratio dari teknologi GPON. Kemudian kalau dari teknologi IPON itu 1:32. Walaupun secara implementasi di lapangan itu nggak akan bisa sampai di 1:128. Bahkan di Telkom sendiri itu untuk implementasi FTTH ya, itu satu pot PON itu hanya dipakai untuk maksimal 32 user. Atau berarti sama dengan yang split ratio yang ada di IPON ya, 1:32. Kemudian data encapsulation ini ada GEM, ATM, kemudian kalau yang IPON itu basicnya adalah Ethernet. Nah, kemudian kalau dari sisi aplikasi yang bisa digunakan ya, atau bisa dipakai itu, kalau di GPON itu bisa multi service atau FTTX. Ini multi service itu maksudnya bisa dipakai untuk video, IPTV, kemudian untuk telepon, kemudian untuk data atau untuk internet. Itu kalau teknologi GPON. Nah, kemudian kalau teknologi IPON karena basisnya memang berbasis Ethernet ya, itu hanya bisa digunakan untuk pure data service. Jadi kalau kita mau menggunakan layanan yang lain ya basisnya tetap memang pure data service. Bisa kita lakukan VLAN ya, virtual LAN, kemudian kita bedakan untuk service-servicenya. Tapi kalau di dalam teknologi GPON memang basisnya memang sudah multi service. Nah, kemudian kalau perangkat utama yang dipakai atau yang digunakan dalam teknologi FTTH itu sebenarnya hanya ada 2 untuk perangkat aktifnya.
Yaitu yang pertama kita sebut sebagai OLT atau Optical Line Terminal. Kemudian yang kedua adalah ONT atau Optical Network Terminal atau ONU, Optical Network Unit. Nah, tadi ada dua teknologi yang yang utama atau paling banyak digunakan ya, yaitu yang pertama teknologi GPON, kemudian yang kedua teknologi IPON. Nah, ONT itu biasanya disebut atau digunakan ya untuk perangkat dengan teknologi GPON. Sementara untuk perangkat dengan teknologi IPON itu ONT-nya disebut sebagai ONU atau Optical Network Unit. Karena tadi ya menyambung tadi bahwa untuk IPON itu hanya ada satu layanan atau layanan data saja, bukan multi service. Makanya kalau untuk GPON itu disebut sebagai ONT karena di sana bisa dipakai untuk multi service tadi. Nah, teknologi FTTH itu muncul sebenarnya dengan adanya perkembangan yang disebut sebagai WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Jadi dalam satu kabel fiber itu bisa menggunakan bisa dipakai untuk banyak service. Baik itu service upload, kemudian service download, itu dilewatkan hanya dengan satu kabel. Kemudian ada service-service yang bisa dimasukkan, ada IPTV, kemudian ada ada internet atau data, kemudian ada telepon. Nah, itu hanya digunakan satu kabel yang dipakai. Nah, ini OLT dan ONT itu sebenarnya fungsinya hampir sama. Secara basic ya, itu fungsinya hampir sama. Yang satu sebagai multiplexer atau dari banyak service. Di sini ada OLT itu dengan banyak service ya. Kemudian IPTV, kemudian telepon ya, melewatkan ONT atau multiplexer, kemudian dari banyak layanan itu di multiplexer ke dalam satu kabel fiber, dilewatkan ke dalam satu link ini dengan banyak channel ya, di end channel. Nah, kemudian di sisi ONU itu sebaliknya, berfungsi dari satu kabel fiber itu dipecah lagi, di demultiplexing ke layanan di masing-masing. Misalnya pot ke IPTV, kemudian satu pot lagi ke data, kemudian satu pot lagi ke telepon gitu. Itu prinsip dari WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Nah, ini tadi ya teknologi dari GPON ya, dari OLT, kemudian di satu pot PON atau satu pot OLT itu di-split. Nah, di-split untuk diteruskan ke GPON ONT yang dimasukkan ke rumah-rumah. Tergantung splitternya yang dipakai atau rasio yang dipakai tadi ada macam-macam. Nah, ini adalah terminologi dari teknologi GPON. Fungsinya kalau yang di perangkat utamanya tadi ada GPON OLT, kemudian ada GPON ONT, kemudian di tengahnya itu adalah perangkat pasif. Itu biasanya splitter tadi. Nah, kenapa di sisi jalur ini nggak saling bertabrakan ya, padahal dia hanya menggunakan satu kabel. Nah, untuk GPON itu untuk downstreamnya itu dia menggunakan broadcast. Jadi dari sisi OLT itu disebar ke seluruh ONT untuk downstreamnya. Jadi teknologi yang dipakai adalah teknologi broadcast untuk downstream. Kemudian untuk upstream itu yang dipakai adalah teknologi TDMA atau Time Division Multiple Access ya, yang kita kenal sebagai teknologi antrian ya. Teknologi antrian misalnya dari sini masuk secara bergantian. Nah, itu mengapa kok dalam satu kabel itu bisa melewatkan banyak service atau banyak layanan dan di satu kabel itu tidak saling bertabrakan. Punten Pak Andi, waktunya 15 menit lagi ya. Oh ya, oke, siap. Baik, untuk standarisasi GPON sendiri itu bisa kita mengacu kepada
ITUT ya, ITUT G984 itu datanya sudah sangat lengkap di situ, mulai dari standarisasi perangkat, kemudian pokoknya dari sisi level teknis lah ini. Perangkat itu harus berada dalam suhu berapa voltase yang dipakai, sensitivitas dari perangkatnya itu berapa, itu sangat lengkap di situ. Jadi kalau bisa saya rangkum ya dalam standarisasi tadi, nah ini ada contohnya di FTM atau Fiber Terminal Management itu dibagi menjadi beberapa segmen. Jadi kalau dari FTM itu ke FTB itu menggunakan kabel feeder atau kabel feeder ya. Kemudian dari ODP atau dari ODC, ini dari FTM ke ODC itu kabel feeder, kemudian dari ODC ke ODP itu menggunakan kabel distribusi. Kemudian dari ODP ke rumah-rumah itu menggunakan kabel drop core. Nah itu yang membedakan adalah dari sisi lebih ke sisi jumlah core-nya. Kalau kabel feeder ini mungkin jumlah core-nya bisa sangat besar. Kemudian distribusi lebih sedikit. Kemudian kalau kabel drop hanya 1 atau 2 core kabel. Nah di sini juga ada untuk transmitnya ya di OLT itu sensitivitas ONT itu sampai maksimal berapa dB. Nah ini juga ada di dalam lengkapnya ada di dalam apa ini standarisasi di itu. Nah kemudian ini mulai dari perangkat di metro ya, perangkat metro atau perangkat internet ya, kemudian ke OLT. Ini disegmentasi tadi dari ODF ke ODC, kabel feeder, kemudian segmen B dari FO distribusi, ODC ke ODP, sampai ke sisi pelanggan atau sisi rumah atau di ONT. Nah kemudian ini lebih ke dalam penggambaran fisik perangkatnya ya. Jadi si perangkat ini dari metro atau internet ke OLT, kemudian ke ODF, dari ODF itu ke ODC. Nah ini di ODC ini mulai di split. Misalnya contohnya menggunakan splitter rasio 1:4. Kemudian di bawahnya ada ODP ya. Contohnya ada berapa macam ODP tadi. Ada pedestal, klosur, dan pole. Nah kemudian dari ODP atau dari klosur itu, ODP klosur, itu di split 1:8 contohnya ya. Nah ini kemudian masukkan ke roset untuk bisa dinikmati layannya ke rumah-rumah. Gitu. Nah yang paling penting dalam teknologi FTTK adalah masalah redaman ya. Bagaimana kita menghitung redaman dari titik di mana dari titik OLT sampai ke sisi ONT itu melewati berapa banyak perangkat itu menimbulkan redaman. Yang redaman yang paling besar adalah di sisi splitter. Nah, karena satu core fiber bisa dipecah 4, 2, 4, 8, 16, nah itu menimbulkan redaman yang besar. Itu. Ini memang sudah standar untuk redamannya. Nah, dari redaman itu kita harus menentukan berapa link budget yang bisa dari sensitivitas perangkat ya, dari sisi perangkat itu link budgetnya maksimal tadi di sini maksimal adalah 27 dB. Jadi maka kita harus dalam merancang teknologi FTTH ini harus mempertimbangkan dari sisi redamannya itu tadi, agar jangan sampai pada saat sampai di ONT itu redamannya besar. Karena kalau lebih besar dari itu otomatis nggak akan bisa nyambung itu. Nah ini untuk perhitungan redaman, misalkan ada satu line dari OLT ke ONT itu panjang kabelnya 17 km, itu melewati berapa banyak splitter, konektor yang dipakai berapa banyak titik sambungan, sampai kita sampai hasil akhirnya adalah menghitung
dari total redamannya agar masih berada di dalam rank yang diterima oleh perangkat ONT tadi, gitu. Ya ini nanti aja kalau mungkin. Jadi sebenarnya kalau dari sisi regulasi ya, dari sisi regulasi itu kalau ISP itu disebut sebagai perusahaan jasa yang berada di dalam organisasi ABJI. Tapi kalau kita menggelar kabel atau menggelar kabel jaringan, kabel FO, nah itu izinnya berbeda karena kalau secara regulasi disebut sebagai paket switching atau jaringan tetap lokal atau JARTAPLOK. Nah ini organisasi yang memayungi adalah Abjatel, disebut sebagai perusahaan jaringan. Jadi agak ini kalau walaupun secara teknis itu nyambung ya dari kita menyebarkan internet menggunakan kabel fiber optik atau FTTX, tapi secara regulasinya itu memang berbeda. Jadi kalau yang ISP itu disebut sebagai perusahaan jasa, kemudian kalau yang FTTX atau JARTAPLOK, jaringan tetap lokal paket switching itu disebut sebagai perusahaan jaringan gitu. Ya mungkin demikian Mas Iksan. Mungkin penyampaian saya lebih teknis banget ya karena memang untuk internet, infrastruktur dan juga FTTH itu memang kita harus banyak sekali mengenal istilah-istilah, kemudian detail perangkatnya, fungsinya dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Iksan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi Kristantono atas materi ini, Masya Allah. Isinya benar daging semua ini ya. Pak Andi benar technical semua terkait infrastruktur ya di Kupas. Ini kalau nggak mengingat ada time boundaries nih ya, Pak Andi kayaknya bisa 6 SKS sendiri yang ada. Cuma karena emang keterbatasan waktu gitu kan. Nah, ini sekalian nih teman-teman sekalian ya yang hadir sebagai peserta kembali mengingatkan ya barangkali Bapak Ibu, Mas Mbak yang ingin daftar di TTS ya, pengen mendapatkan materi yang isinya daging semua nih seperti yang Pak Andi sampaikan ya. Ini hanya salah satu dosen dari TTS. Kebayang ITTS total memiliki 28 dosen yang berkompeten semua. Kebayang materi seperti apa yang akan didapatkan ya kalau Bapak Ibu Mas-mas sekalian mendaftar di ITTS. Kalau misalnya ada saudara, anak atau kerabat lainnya yang ingin melanjutkan kuliah, ITTS sendiri masih membuka penerimaan mahasiswa baru. Jadi silakan didaftar sesuai dari link yang sudah disampaikan oleh Bapak Cendri. Kita juga membuka beasiswa ya, beasiswa gratis, benar totally free 1 tahun di ITTS dengan ketentuan-ketentuan yang bisa dilihat di dalam undangan prestasi yang Bapak Cendri sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, kita mungkin gabung sama di akhir aja ya, Pak Andi ya. Ini kita jadi Ya, akhir siap. semua. Ini jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita tampung terlebih dahulu, gitu kan, sampai ketiga materi ini semua sudah disampaikan sehingga bisa saling bersinergi nanti ketika proses menjawabnya seperti itu. Oke, sekali lagi. Oh sebelumnya ada closing statement dari enggak nanti aja deh closing statement ketika di akhir ya Pak Andi ya ketika sudah bisa ya. Oke, terima kasih banyak Pak Andi untuk materinya. Selanjutnya ke narasumber untuk topik ketiga ya. Wah ini sudah langsung on cam ini, Masya Allah. Bapak Dadang atau Bapak Rehan Satya ya. Topik